Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul memperingati maulid dan kelahiran baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita dan demi untuk mengokohkan akidah kita dan memperkokoh persaudaraan di antara kita satu sama lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita berkumpul saat ini tatkala kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah agar kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Sebab kenikmatan surga banyak macamnya, tetapi bagi manusia spesial, bagi para aulia Allah, mereka mendambakan surga bukan untuk mencari bidadari, bukan untuk menetap di istana yang megah, bukan untuk mencicipi makanan yang enak, tetapi mereka mengharap surga dari Allah Ta'ala karena mereka menyadari bahwa surga adalah tempat tinggal kekasih mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan utama mereka mengharap surga dari Allah. Seorang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang barusan kitab maulidnya kita baca, beliau adalah sosok pecinta sejati, manusia yang tenggelam di dalam kecintaan sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di dalam syairnya yang indah, di antaranya beliau nyatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku berharap surga bukan karena keindahannya, bukan karena bidadarinya, kenikmatan yang di dalamnya, tidak, tetapi aku berharap surga karena kekasihku Nabi Muhammad akan menjadi tempat tinggalnya surga. Itu yang aku dambakan dari surga, yang aku cari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditawarkan suatu doa mustajab, ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Malik. Beliau itu pernah satu kali bersama para sahabat-sahabat Nabi yang lain, itu setiap malam bergadang menjaga tempat kediaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatir musuh mengendap-endap dan datang untuk menciderai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah melindungi kamu dari gangguan manusia.
Maka ketika turun firman itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya yang setiap malam meronda berjaga-jaga di sekeliling rumah Nabi Muhammad SAW agar mereka pulang ke rumah mereka nggak perlu berjaga lagi, sebab Allah telah melindungi Rasulullah SAW dari gangguan manusia. Maka pulang semua sahabat kecuali seorang Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah bin Malik ini setiap malam tetap berjaga-jaga di depan rumahnya Rasul SAW sampai suatu malam ketika Rabi'ah sedang berjaga, Nabi keluar. Begitu keluar dari rumahnya, dapetin Rabi'ah sedang bergadang duduk menjaga rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, tidakkah kamu pulang seperti kawan-kawanmu yang lain? Tidakkah kamu pulang seperti aku perintahkan? Aku nggak perlu dijaga lagi." Rabi'ah bilang, "Betul ya Rasulullah, kamu nggak perlu dilindungi lagi sebab Allah telah melindungimu. Tetapi aku duduk di sini berjaga-jaga atau duduk di depan rumahmu bukan untuk berjaga-jaga, bukan untuk melindungimu. Lantas apa? Aku duduk di sini khawatir kalau kamu di malam hari ada keperluan, kamu nggak mendapati siapapun yang bisa kamu suruh. Karena itu aku duduk depan pintu rumahmu, kalau malam hari kamu keluar, kamu perlu sesuatu, saya ada siap membantu, siap khidmah." Nabi dengar niat baiknya Rabi'ah, Nabi senang. Dan biasanya Rasul SAW, beliau selalu membalas kebaikan orang, nggak mau berhutang. Dan ini merupakan kebaikan yang dilakukan oleh Rabi'ah kepada Rasulullah. Maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli kepada Rasulullah hingga Rasul mengatakan kepada Rabi'ah bin Malik, "Ya Rabi'ah, taman, mintalah apa yang kamu minta dikabul sama Allah." Kita kalau ditawarin semacam itu bagaimana kira-kira? Apa yang bakal kita minta? Rabi'ah bin Malik saat ditawarkan itu nggak basa-basi, langsung bilang kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, as'aluka murafagataka fil jannah." Yang aku minta kepada engkau adalah menjadi pendampingmu di surga nanti. Masya Allah. As'aluka murafagataka fil jannah. Saya minta menjadi pendamping engkau di surga. Ini permintaan gak sembarangan. Bukan cuma sekedar masuk surga, tapi mendampingi Rasulullah di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, surga tingkatannya banyak. Orang udah masuk surga aja udah bagus, sekalipun di emperan. Tapi surga itu tingkatannya banyak. Kita kalau masuk surga, tingkatan kita di mana ya? Pastinya bukan paling atas. Kita tahu diri. Kelas 2 juga enggak. Kelas 3 juga udah pasti enggak. Kelas berapa kita kira-kira? Kita tahu diri kita. Kita kalau ngelihat ke bawah begini, ngelihat diri kita, kita nggak punya kelas di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, amal ibadah apa yang bisa kita sodorkan kepada Allah untuk kita meraih surga? Ada? Ketaatan dan ketakwaan apa yang kita miliki untuk menggapai surga? Ada. Kita kalau lihat diri kita, kita nggak punya apa-apa ya. Kita manusia yang berlumuran dosa. Kita cuma hanya bisa berharap keridhaan Allah dan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan surga itu tingkatannya banyak. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang paling tinggi. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah surganya para nabi. Terus juga surganya para nabi nggak semuanya sama. Sekalipun surga mereka surga yang paling tinggi, tapi nggak semuanya sama. Surganya para nabi, pastinya surganya Nabi Muhammad nggak sama dengan surga nabi-nabi yang lain. Surga beliau yang paling tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sahabat minta permintaan besar, mendampingi Rasulullah
di sorga. Artinya dia berharap tempat yang lebih tinggi dari sorganya para nabi. Dia berharap tempat yang lebih agung daripada sorganya para nabi. Ya itu sorganya Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang dicari bukan sorganya Nabi Muhammad, yang dia cari Nabi Muhammad SAW. Beda orang yang mencari sorganya Nabi Muhammad sama orang yang mencari Nabi Muhammad di sorga. Dia mencari jantungnya, intinya yang dia cari. Permintaan besar ini sampai Nabi itu menguji dia, awa ghairu dzalik, yang lain kali, jangan yang itu. Sahabat bilang, huwa ya Rasulullah, itu yang saya minta, bukan yang lain. Tapi memang Nabi nggak pernah diminta sesuatu melainkan beliau penuhi. Beliau katakan, yakunu dzalika insyaallah fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Apa yang kamu minta terpenuhi insyaallah, tetapi bantu saya untuk mewujudkan keinginanmu itu. Dengan cara apa kamu bantu saya? Bantu saya dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi gak gratis. Sekalipun dipenuhi permintaannya, tapi kamu juga bantu saya dengan memperbanyak sujud kepada Allah Ta'ala. Maka si sahabat ini Rabi'ah bin Malik seumur hidupnya itu dia perbanyak sujud demi menggapai harapannya, yaitu kebersamaan dengan Rasulullah SAW di surga. Cuman yang menarik adalah keinginan terbesarnya bukan surga, bukan bidadari, tapi Rasul SAW. Sekalipun surga, tapi yang dicari bukan surganya, yaitu Rasul SAW. Itulah para sahabat. Bahkan ada satu orang sahabat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, luput dari saya namanya. Hadal hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mardawai. Luput dari saya namanya. Alhasil ada satu orang sahabat namanya Thauban. Ini Thauban sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya tuh sehari kalau nggak lihat Rasulullah nggak enak. Stres dia. Sehingga obat stresnya dia lihat Nabi udah tenang. Itu tiap hari. Ya bagaimana enggak lah, yang dilihat Rasulullah. Gimana enggak istimewa? Yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Itu di Hadramut, sebelum kita cerita tentang Thauban, ada seorang wanita salihah. Ini wanita namanya Syekhah Sultanah binti Ali Az-Zubaidiyah. Dia seumur hidupnya nggak pernah tinggalin qiyamul lail, nggak pernah tinggalin qiyamul lail, tahajud di malam hari itu nggak pernah tinggal. Tulus karena Allah ibadahnya, kan nggak gampang tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, seumur hidup nggak pernah ninggalin tahajud. Kita jangan bicara tahajud deh, sholat jamaah dulu bagaimana? Subuh kita bagaimana? Ada orang kampung sana, bukan di sini, di sana, ya rutin sholat duha. Duhanya pakai gunut. Tahu duha pakai gunut apa? Subuh kesiangan. Kampung sana, bukan di sini, tempat lain. Syekhah Sultanah seumur hidupnya nggak pernah ketinggalan qiyamul lail. Sungguh-sungguh di dalam menghamba kepada Allah, hingga akhirnya Allah Ta'ala memberikan kepadanya satu anugerah. Apa yang Allah berikan? Dikasih oleh Allah Ta'ala satu doa mustajab.
dikasih satu doa mustajab. Bayangin coba, satu doa mustajab, kira-kira apa yang dia minta? Itu waktu dia gak langsung minta, dia merenung, dia berpikir, ini doa apa yang saya minta kepada Allah? Ditawarin satu doa mustajab satu. Akhirnya dia musyawarah kepada ulama-ulama yang ada di masanya. Saat itu seorang ulama besar dekat dengan beliau, namanya Al-Imam Syekh Hasan Ibn Imam Abdurrahman As-Saggaf. Beliau hidup di abad ke-7 Hijriah lebih kurang. Al-Imam Hasan Ibn Abdurrahman As-Saggaf ini gurunya Syekh Sultanah dan sahabat dekatnya juga. Dia datang Syekh Sultanah ini kepada Syekh Hasan, bilang, saya ditawarkan doa mustajab, satu doa mustajab, kira-kira apa yang layak saya minta kepada Allah? Maka sang guru dan sahabatnya ini Syekh Hasan bin Abdurrahman As-Saggaf bilang kepada Syekh Sultanah, ya Sultanah, kalau kamu ditawarkan doa macam begini, enggak ada yang lebih agung daripada perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Enggak ada yang lebih agung dari itu. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta kepada Allah agar kamu bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW setiap saat yang kamu inginkan dalam keadaan sadar. Oh, keren tuh permintaannya tuh. Dia tanya, ini permintaan? Iya, itu permintaan yang paling agung. Apa yang lebih hebat daripada berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar setiap saat yang kamu inginkan? Akhirnya benar juga. Dia munajat kepada Allah, dia bilang, ya Rabb, permintaan saya ini, kapan waktu saya mau jumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, saya berjumpa dengannya. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sampai setiap waktu dia mau ketemu Nabi, Nabi datang. Hingga keramat ini dikenal oleh penduduk kampung situ. Iya. Beliau tinggal di satu kampung di Hadramut itu, namanya Maryamah, dekat Sewun. Sehingga orang kampung di Maryamah itu mengenal keramatnya Syekh Sultanah, sehingga tuh kalau ada satu orang kampung punya permasalahan, punya problem, mereka datang, dia datang kepada Syekh Sultanah, dia bilang, wahai Syekh Sultanah, saya punya masalah ini dan itu, coba kirim salam kepada Rasulullah, tanyakan kepada Rasulullah apa yang solusi apa atau langkah apa, sikap apa yang mesti saya ambil. Maka Syekh Sultanah bilang sama orang ini, besok kamu datang lagi kemari. Besoknya dia datang, Syekh Sultanah ngasih jawaban, Rasul kirim salam kepada kamu, beliau bilang bikin ini dan itu, ambil langkah ini dan itu untuk solusi permasalahan kamu. Sampai begitu nih, sampai seperti itu. Hingga tuh wali-wali di masanya tuh, di antaranya Syekh Hasan bin Abdurrahman As-Saggaf tuh bilang sama Syekh Sultanah, ngelihat ini seorang wanita yang hebat gitu. Sampai wali-wali yang laki-laki juga nggak seperti dia kemuliaannya, kekaromatnya gini. Sampai dia bilang, mengatakan kepada Syekh Sultan Al-Habib Hasan bin Abdurrahman As-Saggaf, waranagah tumari jimal. Beliau bilang nih, Habib Hasan ngomong sama Syekh Sultan, ya Syekh Sultan, sejak kapan unta betina mau bersaing sama unta jantan? Ini bahasa kiasan, maksudnya nih kewalian itu selama ini dipegang oleh orang laki-laki. Sejak kapan seorang wanita mau bersaing dengan kami para aulia dari kalangan laki-laki? Sejak kapan? Waranagah tumari jimal, sejak kapan unta betina bersaing dengan unta jantan? Maka Syekh Sultanah bilang kepada ayahnya Al-Habib Hasan, yaitu Syekh Abdurrahman As-Saggaf, bilang, ya Imam, saya jawab atau saya adab sama Habib nih, anak kamu? Syekh Abdurrahman As-Saggaf bilang, jawab. Maka dijawab sama Syekh Sultanah, al-himil bil-himil wa zaid laban wal iyal. Beliau katakan, nih unta sama unta, saya betina, kamu jantan, tapi kita sama-sama unta. Biasanya unta tuh
mau dia jantan, mau dia betina. Kalau berjalan menempuh perjalanan gafilah, pas dipikulkan barang-barang yang banyak, nggak melihat apakah itu betina atau jantan. Itu biasanya orang-orang Arab gitu, kalau menempuh perjalanan di padang pasir, barang-barang mereka itu ditaruh di atas pundak unta, baik itu unta jantan atau betina sama. Maka Syekh Sultanah bilang, al-himil bil himil, pikulan sama, tapi saya punya kelebihan. Apa itu? Saya punya susu dan saya melahirkan bayi. Kamu nggak punya itu. Saya punya kelebihan. Kalau pikulan sama-sama kita memikul pikulan yang sama, tapi saya punya kelebihan. Apa? Saya punya susu dan saya punya keturunan, anak dari saya kelahiran. Kamu nggak punya apa-apa. Asyahid di sini, Syekh Sultanah tuh tiap saat mau ketemu Nabi, dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kita cuma dengar keramatnya. Keramat itu cuma anugerah Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya yang berat itu bagaimana memantaskan diri untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Memangnya Nabi sosok murahan, siapa aja bisa ketemu? Enggak lah. Kita mau ketemu Nabi, pantas gak kita? Syekh Sultanah ketemu Nabi setiap saat, dia berusaha semaksimal yang dia bisa untuk memantaskan dirinya ketemu Nabi. Dia jaga matanya dari yang haram, dia jaga telinganya dari yang haram, dia jaga lisannya dari yang haram, anggota badannya, dirinya dia jaga dari kemaksiatan. Dengan wajah apa dia mau lihat Nabi ketika dia bikin maksiat? Kita bikin maksiat sekarang, terus ntar malam mau ketemu Nabi, muka apa kita? Kan gak gampang. Setiap saat dia mau ketemu Nabi dikabulkan oleh Allah. Artinya setiap saat juga dia harus jaga dirinya dari kemaksiatan, dari hal-hal yang hina, bahkan dari perkara yang makruh. Dia mesti jaga dirinya, dan itu bukan perkara mudah. Kita cuma dengar ceritanya doang, filmnya kita dengar, tapi kenyataannya perjuangan untuk bisa sampai kepada hal itu. Tapi itu semua dilakukan karena kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Syekh Sultanah. Kembali kepada kisahnya Thauban. Thauban tuh sahabat Nabi begitu, sehari nggak ketemu Nabi nggak bisa hidup, stres, sehingga dia tiap hari lihat Nabi tenang, lanjut lagi, bisa kerja, bisa hidup. Galau, gundah, dia datang ke masjid, lihat mukanya Nabi dari jauh, udah balik tenang lagi. Seperti itu keadaan ada Thauban. Sampai suatu kali dia duduk termenung, merenung tentang keadaan hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini Thauban duduk merenungkan tentang keadaan hari kiamat. Orang-orang beriman kayak begitu. Kita nih percaya gak dengan hari kiamat? Cuman keadaan kita nih gak seperti orang percaya. Hari kiamat, hari pengadilan Allah, hari kiamat, hari kita dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini kita sekarang apa nih, akhir tahun kan? Tanya sama orang-orang yang pada kerja di perusahaan, saat paling pusing, paling stres itu kapan? Akhir tahun. Kenapa? Hitung-hitungan, pertanggungjawaban. Itu paling stres orang di perusahaan kalau di akhir tahun. Awas ente ganggu dia, ngamuk dia. Awas bininya ngambek, waduh bisa ribut. Kenapa? Hitung-hitungan, apalagi kalau urusan duit diaudit. Ada KPK di situ, waduh stres dia. 1.000 rupiah tuh bisa jeblosin dia ke penjara. Tanya sama orang yang pada kerja di perusahaan, kayak begitu akhir tahun, paling stres, paling pusing. Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu, ini urusan perusahaan akhir tahun bikin orang stres. Coba bayangin, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya, hari kiamat kita ini bakal dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas perkara yang besar, yang kecil, yang kita hadapi, yang kita hidup di dalamnya, yang kita lakukan.
Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Setiap yang besar dan yang kecil dicatat oleh Allah Ta'ala, akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Itu hari kiamat keadaannya macam begitu. Cuman kita gak seperti orang beriman, seakan-akan biasa aja. Bahkan gak pernah terlintas di benak kita, kelak kalau kita ngadap Allah bagaimana keadaan kita. Pernah terlintas? Bagaimana kita tuh saat berdiri di pengadilan Allah, pernah gak kita renungkan? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berakidah, wahai orang-orang yang percaya, pernah gak kita renungkan bagaimana keadaan kita di pengadilan Allah kelak di hari kiamat? Berapa banyak orang yang kita gibahin, berapa banyak orang yang kita zalimin, berapa banyak orang yang kita provokasi, berapa banyak orang yang kita ganggu. Kelak di hari kiamat di pengadilan Allah bakal nuntut kita. Udah siap belum untuk itu? Hari kiamat bukan sederhana. Hari yang menakutkan. Allah Ta'ala bilang, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah di hari yang maha dahsyat, hari di mana manusia dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Hadza Thauban merenung, hari kiamat bakal datang. Dia merenung, kita merenung enggak? Dia duduk berpikir, hari kiamat bakal datang. Dan saat itu hanya ada dua golongan, enggak ada yang ketiga. Farigun fil jannah wa farigun fis sa'ir, kelompok di sorga dan kelompok di nerakanya Allah. Thauban bilang dalam perenungannya ini, cuman ada dua golongan, sorga atau neraka. Kalau saya masuk neraka, saya nggak tahu nih, saya nggak bisa jamin saya sorga atau neraka itu, saya nggak bisa jamin. Keduanya saya nggak bisa jamin. Cuman salah satu di antara keduanya, sorga atau neraka. Kalaupun saya berangan-angan, kalaupun saya masuk sorga, macam kita nih, kita berangan-angan masuk sorga. Kalaupun kita masuk sorga, katanya Thauban, kalaupun saya masuk sorga, pastinya sorga saya sama sorganya Nabi Muhammad beda. Iya dong, dia Nabi, saya siapa? Dia di atas, saya di bawah. Itu kalau saya masuk sorga, beliau sorganya tinggi di atas, saya di bawah. Berarti, nih Thauban merenung nih, berarti kalau saya masuk sorga, saya nggak jumpa dong sama Nabi, beda sorganya. Lantas apa nikmatnya sorga kalau saya nggak ketemu Nabi? Itu Thauban bilang, segitu kalau saya masuk sorga. Kalau saya masuk neraka, selama-lamanya saya nggak bakal bisa melihat beliau. Dia nangis, menyadari akan satu kenyataan. Apa itu? Kalaupun masuk sorga, ya beda sorganya sama Nabi. Nabi di atas, dia di bawah, nggak bakal jumpa sama Nabi. Itu kalau masuk sorga. Gimana kalau masuk neraka? Dia nangis. Dia menyadari perpisahan dengan Rasulullah sekalipun di sorga. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas. Itu pecinta begitu bapak-bapak. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa beraktivitas sama sekali. Tatkala dia menyadari perpisahan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya, sampai nggak makan, nggak minum, nggak bisa aktivitas, mulai melemah badannya, sakit. Yang tadinya gemuk sehat, kurus, sakit-sakitan. Yang tadinya beraktivitas, gara-gara sakit nggak bisa beraktivitas, nggak nampak lagi di permukaan. Ketika keadaan semacam itu, Nabi ngelihat noleh kanan kiri, mana Thauban? Biasanya nongol sehari sekali kelihatan, ini nggak kelihatan. Maka saat itu beliau bertanya kepada para sahabatnya, aina Thauban? Mana itu Thauban?
Saat itu sahabat menjawab, ya Rasulullah, Thauban lagi sakit. Nabi bilang, ayo kita jenguk. Berangkat Nabi sama sahabatnya menjenguk Thauban. Begitu sampai di sana, dapetin Thauban udah parah, sekarat, hampir mati. Nabi ngelihat keadaannya udah beda. Nabi langsung bilang kepada Thauban, ya Thauban, ma alladhi asabak? Apa yang menimpa dirimu? Apa jawab Thauban? Beliau katakan, mahabbatak ya Rasulullah, kecintaanku kepadamu yang membuat saya seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita cinta sama Nabi? Saya tanya, kita cinta gak sama Nabi? Sungguh kita cinta? Lihat deh, coba kita noleh sama diri kita. Benar gak sih kita cinta sama Nabi? Ya kalau bilang cinta, ya insya Allah kita cinta. Cuman benar cinta kayak begini nih? Ada apa dengan kita? Ya benih cinta insya Allah ada. Sebab kalau bukan karena cinta kita gak bakal beriman. Dan kalau bukan karena iman kita juga gak bakal cinta. Benih cintanya ada. Cuman jujur, kalau kita mau mengakui kenyataan pahit, ya cinta kita cuma sebatas benih. Hanya sebatas benih, benih iman yang ditanamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati yang berkaitan dengan cinta. Tapi lebih dari itu, kita kalau lihat diri kita, perilaku kita, begini cinta? Enggak. Kita kalau lihat orang di luar sana yang pada cinta, laki cinta sama perempuan, enggak kayak cintanya kita sama Nabi, beda. Kita seakan-akan cuma punya pengakuan cinta doang. Kita lihat di luar sana, orang-orang yang mengidolakan ini dan itu idola, itu cinta sejati. Kita apa cintanya kita sama Nabi? Apa yang kita punya dari cinta? Enggak ada selain pengakuan. Hadza Thauban bilang ketika ditanya, lihat badannya udah kurus, sekarat. Ketika ditanya, apa yang membuat kamu begini ya Thauban? Mahabbatak ya Rasulullah, cintaku kepadamu yang bikin aku kayak begini. Kita bagaimana? Apa yang telah dibuat oleh cinta terhadap diri kita? Tanyakan kepada diri kita. Thauban tuh sampai kayak begitu. Pernah gak kita nih, wahai para, ya mohon maaf, wahai para pengaku cinta, kita pengaku cinta, saya, kita semuanya, pernahkah kita, wahai para pengaku cinta, di kegelapan malam kita nggak bisa tidur? Tanya kenapa nggak bisa tidur? Kangen sama Nabi. Pernah nggak gitu? Wahai para pengaku cinta, pernahkah kita nangis di kegelapan malam? Ketika ditanya kenapa kamu nangis? Rindu sama Rasulullah. Pernah nggak? Kalau nangis di atas maulid, ya semua orang bisa. Tapi yang sejatinya ketika kita sendirian antara kita dengan Tuhan, nggak ada yang lihat. Saat itu pernah gak kita menangis karena rindu kepada Rasulullah? Wahai para pengaku cinta nih kita. Thauban bilang, ya Rasulullah, cintaku kepadamu yang bikin aku seperti ini. Maka dia cerita, saya merenung begini dan begitu, hari kiamat saya kalau masuk surga belum tentu ngelihat kamu, apalagi kalau saya masuk neraka. Nabi gak bisa jawab. Maka saat itu turun firman Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi firman-Nya dibacakan oleh Rasulullah kepada Thauban, dan ini firman Allah bukan hanya untuk Thauban semata, tapi untuk setiap orang-orang yang mendambakan kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi firman-Nya? Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima.
Allah Ta'ala bilang, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama manusia-manusia yang diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah Ta'ala dari para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin, dan mereka lah sebaik-baiknya pendamping di surga nanti. Artinya apa? Wahai Thauban, kamu pengen bersamaan denganku di hari kiamat di surga? Hadirin yang pengen bersama Nabi Muhammad tahu apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa man yuti'illaha war rasul. Yang taat kepada Allah dan Rasul, kelak akan diberikan kebersamaan itu. Sekarang saatnya kita introspeksi diri. Bagaimana kepatuhan kita kepada Allah? Bagaimana kepatuhan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Duduk introspeksi diri di akhir tahun macam begini. Duduk introspeksi. Selama ini hingga detik ini maksiat apa yang masih kita bikin? Kita belum bertobat. Renungkan, fikirkan. Mata kita, kebiasaan buruk apa dari kemaksiatan yang dilakukan oleh mata kita sampai detik ini kita rutin lakukan, kita enggak bertobat. Telinga kita, kemaksiatan apa yang masih kita istiqomah melakukannya dengan telinga kita. Lisan kita, ini yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Apa yang kita ucapkan dengan lisan kita dari kemaksiatan hingga detik ini kita belum bertobat. Kemaluan kita, perut kita, tangan kita, kaki kita, anggota badan kita, hati kita. Ini saatnya kita berintrospeksi. Kemaksiatan apa yang masih kita lakukan, dan inilah saat kita bertobat kepada Allah. Di akhir tahun macam begini mau sampai kapan kita maksiat? Ini saat kita bertobat. Kita tutup tahunnya kita dengan taubat kepada Allah. Kita tutup hari-hari kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita dengan taubat kepada Allah. Dan Allah suka dari hambanya ketika bertobat kepadanya. Dan itu yang Allah mau dari kita. Kalau kemaksiatan, ambil kabar, kita bakal terus bikin maksiat. Sebab kita manusia yang lemah. Tapi yang Allah mau dari kita bukan ketika kita bikin maksiat kita nikmatin tuh maksiat, enggak. Tetapi ketika kita bikin maksiat, kita jatuh, kita bangun. Kita balik kepadanya. Kita bersimpuh di pintunya. Kita sujud kepadanya. Kita menangis untuknya. Itu yang Allah mau dari kita. Kita minta ampun, dia ampunin. Sekalipun besok kita jatuh lagi dalam kemaksiatan, tapi kembali kepadanya. Taubat dari dosa-dosa kita. Itu yang Allah mau dari kita. Kemudian pasang tekad untuk memperbaiki diri. Niat, tekad, kemaksiatan yang tadi itu, mulai detik ini saya tinggalkan sejauh-jauhnya. Dan yang paling penting tahu apa? Kita kalau bikin maksiat sama Allah, kita minta ampun, diampuni sama Allah. Tapi yang berat tahu apa? Kemaksiatan yang ada sangkut paut sama manusia. Itu berat tuh. Kita kalau gibahin orang, ngezalimin orang, ngerampas haknya orang, ganggu orang, itu berat. Al-Imam Sya'rani, beliau sampai bilang, li'an ya'tiyallaha ahadun bisab'ina dzambin bainahu wa bainallah khairun lahu min an ya'tiyallaha yaumal qiyamah bidzambin wahidin bainahu wa baina ibadillah. Beliau katakan, seseorang di hari kiamat menghadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa antara dia dengan Tuhan, masih lebih baik dibanding dia ngadap kepada Allah hari kiamat dengan membawa 1 dosa antara dia dengan manusia.
Kenapa tahu? Kalau dosa antara kita dengan Tuhan sebentaran Allah ampunin. Tapi antara kita sama manusia, Allah maha adil. Betul Allah maha pengampun, tapi Allah juga maha adil. Minta redonya, kalau dia redoin selesai. Tapi kalau dia nggak redoin, Allah maha adil. Itu yang berat cari redonya manusia. Itu yang berat cari ridhonya manusia. Ini saatnya kita taubat, minta ampun dan tekad udah jauh-jauh dari dosa, apalagi yang ada urusannya sama manusia. Jauh-jauh, jaga lisan kita, jangan kita ganggu orang, jangan kita jelekin orang, jangan kita caci maki orang, jangan kita gibahin orang. Berat urusannya hari kiamat. Introspeksi diri. Perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita apa aja yang selama ini belum kita jalanin benar. Mohon maaf, ada orang rajin hadir maulid, tapi maaf, sholatnya bolong-bolong. Ada kayak begitu. Ya sayang. Maulid ibaratnya itu gurbah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi kan sholat wajib. Sholat kita sempurnakan. Rajin maulidnya, di mana-mana hadir maulid. Ya mohon maaf, anak gadisnya, bininya buka aurat, sedangkan nutup aurat kewajiban. Iya kan? Artinya introspeksi diri. Apa perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita masih belum kita jalani. Saya rasa peringatan maulid adalah momen, dan saat semacam ini di akhir tahun, momen untuk kita memperbaiki diri kita. Sayyidina Al-Habib Ali Habsyi beliau bilang tentang perkumpulan maulid nih, "Dzawaka taubatak ya al-asi." Ini saat kamu bertobat wahai tukang maksiat, kalau kamu mau taubat sama Allah. Ini saat kamu kembali wahai orang yang berpaling dari Allah, kalau kamu mau kembali kepada Allah. Kenapa? Perkumpulan macam begini enggak diragukan, dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Insya Allah diampunin. Tuhan kita maha pengampun. Karena dia pengen ngampunin kita, kita diajak kemari. Ada yang datang ke sini karena kekuatannya, enggak. Ada yang datang ke sini karena ketaatannya, enggak. Allah yang ajak kita, Allah yang gerakin hati kita untuk hadir. Kenapa Allah gerakin hati kita untuk hadir? Allah pengen ampunin kita, Allah pengen maafin kita, Allah pengen kasih anugerah bakal kita. Yang penting kita datang kepadanya. Yang penting kita tekad untuk menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Ta'ala. Ini perkumpulan insya Allah bawa berkah bakal kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah membuahkan kebersamaan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini nih kita bikin peringatan maulid begini, hadir anak cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, nikmat dari Allah Ta'ala. Kita cintain mereka, ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada mereka untuk istiqamah di jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam penghambaan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini nikmat. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa keberkahan. Ambil kabar gembira, insya Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah. Pasang tekad dan niat baik kita, tahun depan yang bakal masuk nih bentar lagi nih, kita niat untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala harapan kita digabul dan diijabah oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin, wujudika ya ajwadul ajwadin, wa ya rahimal masakin, wa ya dzal qudratil matin, wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.